Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel YouTube Putri. Tentunya kita masih akan belajar mengenai pendidikan agama Islam, khususnya untuk kelas 10 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang ibadah haji dan umroh. Judul besarnya ketentuan ibadah haji dan umroh. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, yang pertama menyebutkan pengertian haji dengan tepat. Terus yang kedua menguraikan syarat wajib haji. Yang ketiga menjelaskan rukun haji. Yang keempat menjelaskan wajib haji. Yang kelima, mendeskripsikan pelaksanaan 3 macam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang keenam, menyimpulkan hikmah haji. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Yang pertama, Ibu akan gambarkan peta konsepnya dulu. Bisa dilihat. Nah, kita akan belajar tentang haji. Yang akan kita pelajari apa saja? Ada pengertian haji, dilanjutkan syarat wajib haji, kemudian ada rukun-rukun haji. Apa saja rukun haji? Ada ihram, ada wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan kemudian ada wajib haji, dan dilanjut 3 macam tata cara haji. Nah, nanti cara pelaksanaan haji itu dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan haji ifrad, yang kedua aja ada haji tamattu, dan yang ketiga haji qiran. Nah, bagaimana penjelasannya? Saksikan video ini ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, pengertian haji. Dari segi bahasa, haji itu berasal dari kata al-hajju yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan dari segi istilah, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Nah, ini pengertian haji baik dari segi bahasa ataupun istilah. Syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji itu apa saja? Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Jadi kalau yang belum baligh belum dikenai wajib haji. Nah, untuk baligh itu sendiri kita sudah tahu ya, kalau untuk ukuran laki-laki itu harus sudah mengalami yang namanya mimpi basah, sedangkan kalau perempuan itu harus sudah mengalami menstruasi. Nah, kalau sebelum mengalami itu berarti anak tersebut belum dikatakan sebagai anak yang sudah baligh. Syarat yang ketiga, berakal sehat. Ya, berarti tidak gila. Kemudian merdeka. Merdeka di sini haruslah orang tersebut bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Dan kemudian istitoah. Nah, istitoah di sini adalah mampu. Dan mampu itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada mampu secara finansial dalam segi pembiayaan, yang kedua ada mampu secara fisik. Diartikan bahwasanya orang tersebut bisa melakukan serangkaian rukun-rukun dari haji ya, karena fisiknya itu sehat. Ini yang dimaksud mampu. Rukun haji. Nah, ada ihram. Ihram dengan berniat memakai baju ihram. Ini yang pertama, rukun haji. Nah, yang kedua wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu bermalam di padang Arafah. Ya, mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Ini waktu untuk kita melakukan wukuf. Kemudian ada tawaf. Tawaf itu apa? Kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita.
Kemudian rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu sendiri adalah berjalan antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Atau sa'i itu sendiri sering dikenal dengan kegiatan lari kecil-kecil. Kemudian tahallul. Tahallul kegiatan mencukur rambut, ya, minimal itu 3 helai yang dicukur. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu bagaimana? Harus berurutan, dimulai dari niat, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tidak boleh acak, harus sesuai dengan urutan. Ini yang dinamakan tertib. Sekarang wajib haji yang pertama, berikhram dari miqat yang telah ditentukan. Kalau miqatnya orang Indonesia itu di Yamlala, ya. Nanti tiap negara itu miqatnya berbeda-beda. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumrah Aqobah pada hari raya. Nah, jumrah itu ada 3, ada Wulah, Wusta, Aqobah. Ini waktunya dari mulai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, yang keempat ada mabit di Mina. Yang kelima, ini melempar jumlah Ula, Wusta, dan Aqobah. Terus selanjutnya ada tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, tawaf yang dilakukan terakhir kali, ya, ketika jamaah haji itu akan meninggalkan Mekah. Yang kemudian yang ketujuh ada meninggalkan larangan-larangan haji. Ini adalah 7 wajib haji. Macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi dari segi pelaksanaan ibadah haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Apabila kita melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, nah kemudian setelah selesai baru kita melakukan ibadah umrah. Ini namanya haji ifrad. Untuk yang kedua, haji tamattu. Apa itu? Ya, pelaksanaan haji tamattu adalah kita melakukan umrah dulu, setelah selesai baru kita mengerjakan haji. Ini yang dinamakan haji tamattu. Yang ketiga ada haji qiran. Bagaimana pelaksanaannya? Haji qiran itu kita melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umrah secara bersama-sama. Ini macam-macam dari ibadah haji. Kemudian hikmah dari ibadah haji. Nah, hikmah itu sendiri ada yang diperuntukkan secara pribadi dan diperuntukkan untuk umat Islam. Secara pribadi, hikmah dari haji yang pertama sebagai alat penghapus dosa kecil. Yang kedua, mensyukuri nikmat sehat dan harta. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang. Yang kelima, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim. Yang keenam, melatih kesabaran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan peduli. Dan yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk saling tolong-menolong. Ini adalah hikmah ibadah haji bagi diri kita sendiri. Sedangkan hikmah ibadah haji bagi umat Islam yang kaitannya lebih luas, yaitu yang pertama, ibadah haji sebagai sarana silaturahmi akbar bagi sesama muslim dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dari kegiatan haji tersebut dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bagi umat Islam. Nah, untuk yang ketiga, sebagai sarana syiar Islam ke segala penjuru dunia. Kemudian yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang kelima, menguatkan daya juang. Ini manfaat atau hikmah ibadah haji untuk umat Islam pada umumnya. Oke, demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.